aku mau manifesting, aku akan jadi pembawa acara untuk motorsport. Aku akan dapat kerjaan motorsport. Pergantian antara Kak Lucy ke aku itu chaos sih. Apa tuh? Wah, dibully habis-habisan satu Indonesia. Yang jadi sebelum Feni ada juga yang ditawarin. Dia gak mau. Nah, ketika mereka tahu aku tuh fansnya Marc Marquez, tapi aku tidak membagus-bagusi Marc Marquez, Nggak terima. nggak terima. Tuh. 46. Kita nggak ngomongin soal Valentino Rossi. Sosok ikon di MotoGP saat ini yang masih membalap, menurut Feni cuma ada dua, Marc Marquez dan juga Fabio Quartararo. Baik pemirsa, inilah dia waktunya Jebret! Jebret Tim, senang sekali kita masih berada di Bali dan kita masih dalam rangkaian Jebret Talks. Kalau sebelumnya kita sudah ngobrol-ngobrol dengan Theodorus Ginting, mantan juara MMA. Nah, kali ini gue ketemu dengan rekan seprofesi gue yang sekarang tinggalnya ada di Bali. Dan senang banget karena bisa main padel juga, bisa ngajak dia ke sini. Ini dia Fenilia Agik. Hola, Fenilia Agik di sini. Terima kasih loh udah diundang loh buat main dan juga buat ngobrol-ngobrol. Ah, kita yang terima kasih karena kamu lihat sendiri, ini apa semua? Batangan semua. Kita kan juga pengennya kan lebih, followers kita pengen lebih berimbang. Karena setelah dilihat 90% laki-laki, 10% wanita ya kan. Apa kabar? Baik dong tentunya. Selalu happy dong kalau di Bali. Happy kan di Bali? Aku tuh pengennya tuh kayak kamu, kayak nih. Ini kan kita juga ada di Stuja Coffee ya, yang ada di Kerobokan punyanya Dito Percussion. Pengen gitu kayak kalian yang emang buat keputusan untuk di Bali gitu, terus enjoy life di seperti ini di sini gitu. Tapi gimana ya? Kayaknya masih belum bisa. Lah, kan katanya nanti Jebret Media Team bakalan buka studio di sini kan, di Bali kan? Lebih ke studio Pilates. Oh, bukan studio buat live gini ya. Bukan studio live ya. Kalau studio live mending pinjem-pinjem punya Dito aja. Ini katanya juga mau buka cabang lagi di beberapa tempat. Gila, keterlaluan keren. banget. Padahal ya. cabangnya udah banyak ya. Padahal udah banyak banget ya kan, katanya di belakang tadi mau jadi roastery, habis itu bikin padel. Duitnya dari mana sih lo Dito ya kan? Tapi Fen, lo berarti sejak kapan di Bali? Ini udah 2 tahun lebih dikit lah untuk tinggal di Bali ini. Yes. Sama dari lo duluan atau memang dari suami lo? Yes, jadi dia dulu. Jadi tadinya kan emang dia kerja di Jakarta, kita tinggal di Jakarta, ketemu di Jakarta segala macam. Kemudian dia itu tuh dapat kerjaan di sini, akhirnya mutusin lah semuanya untuk pindah ke sini. Anak juga sekolahnya tadinya di Jakarta, jadi sekolah di sini gitu. Akhirnya pindah. Berarti nggak ada perdebatan dulu, nggak ada. Ya ada dong. Pemikiran juga ada kan? dong. Ada. Berantem mah ada. Serius? Harus berantem lah, namanya rumah tangga harus berantem, ya kan? Aku lebih ke kebiasaan aja. Oh iya. Kebiasaannya berantem. Biasanya berantem. Tapi tadi main kayaknya romantis banget. Ya kan depan orang. Oh. Enggak. Kalau depan kamar beda. Berantemnya beda. Acara apa ini sebenarnya? Lah kan orang udah punya keluarga, emang kenapa? Oh, jadi ada juga. Ada dong. Apalagi kan aku kan mikirin juga karir aku di Jakarta. Benar, itu maksud gue, gitu. itu maksud gue. Yeah. Apa yang membuat akhirnya ya udahlah gue ikut deh ke Bali gitu. Ya anak sih yang jelas ya. Loh, gitu. Kalau LDR sama dia ya udah bodo amat gitu. Kalau sama anak nggak bisa. Oh, kalau udah punya anak gitu ya. Iya. Lebih nggak bisa LDR sama anak. Iya dong. Lo maksud gue emang bukannya kan anak udah sekolah belum? Udah sekolah. Bukannya malah dia kayak nggak mau kalau ganti suasana, dia udah punya teman-teman dulu di Jakarta gitu. Enggak. Karena kan masih kecil juga, anak aku baru mau 5 tahun kan gitu. Oh gitu. Jadi ya udah karena itu. Nah, tapi awalnya itu tuh yang galau banget. Aku suka semuanya di Bali kecuali karir aku. Karena di sini kan kita nggak bisa syuting, nggak ada. Oke lah, mungkin syuting yang vlogging atau sebagai YouTuber gitu bisa gitu. Tapi kalau ngomongin karir yang udah lama banget, aku dari bawah banget, bla 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 segala macam, itu paling berat sih untuk ditinggalin. Yang akhirnya tidak aku tinggalkan juga. Akhirnya aku bolak-balik setiap ada syuting atau MC-an, aku bolak-balik Jakarta Bali gitu. Nah, tapi pada akhirnya tinggal di Bali itu tuh bener-bener ngebukain mata semua, bener-bener aku happy banget sih. Karena dari segi lifestyle, dari segi finansial, bener-bener dari segi networking juga, bener-bener semuanya kebuka banget di Bali. Bahkan akhirnya aku pun kerja di Bali tuh happy banget. Yang tadinya lo juga berat dengan karir yang udah dibangun, sekarang malah ada tambahan. Karena karirnya tetap bisa bolak-balik ke Jakarta dan ada usaha-usaha lain yang kemudian terbuka. Karir dulu deh kalau kayak gitu. Karirnya
karirnya. Bagaimana lu mulai membangun karir lu gitu sampai akhirnya bisa di Bali dengan berapa tahun menjalani karir? Sebenarnya lo lebih ke sports atau ke umum sih sebenarnya? Ke Fen? sports. Ke sports ya. Ke sports. Itu Jadi awalnya gimana? dulunya banget itu tuh awal banget dunia persyutingan sebagai presenter inilah ya gitu ya. Dunia syuting sebagai presenter awalnya itu tuh bersamaan jadi pembawa acara olahraga waktu itu magazine gitu. Ya. Dan yang satunya lagi adalah highlight untuk traveling. Oh, Gitu. Jadi itu tuh traveling sama juga. tuh awal-awal tuh dan terus gitu aku tuh kuis. Nah, ketemunya adalah Mas Haryo ketika itu aku kuis. Oh, Gitu. kuis ini olahraga berarti. Kuis olahraga. Oh, Kuis. ketemu Mas Aryo Halo, di situ. dengan siapa di mana? Yang Lah dia gitu. ngapain kan dia kagak ikut? Kok Kan dia bisa di waktu kuis? itu dia sama Coach Justin bawain La Liga Spanyol. Oh, Nah, oke. pertengahan match itu tuh ada kuisnya. Nah, Ya. aku tuh yang bawain kuisnya ketika itu. Oh, di situ. Iya, terus gitu ya udahlah kesininya itu tuh. Jadi tuh awalnya banget aku tuh memang lebih suka motorsport dibandingkan persepak bolaan, soccer, football, apalah itu. Nah, tapi di Indonesia kan memang lebih banyak orang menayangkan berbagai TV sepak bola lah. Di sini pasti iya. lebih banyak. Nah, akhirnya dikenal lah sebagai ketika itu presenter sepak bola. Nah, tapi waktu itu sempat ngomong sama manajer dan manajemen. Aku Mbak 2 tahun dari sekarang aku mau, manajer aku cewek kebetulan, aku mau manifesting aku akan jadi pembawa acara untuk motorsport. Aku akan dapat kerjaan motorsport. Aku manifesting itu di diri aku, Yap. di postingan aku sendiri karena kan hari gini kan orang juga ngelihat postingan kita ya gitu. Dan emang ngikutin yang motorsport. Yes, gitu di postingan aku, tapi kamu tolong bantu bukain pintunya juga Iya. untuk pekerjaan-pekerjaan yang lebih mengarah ke motorsport. Ya udah dari situ mulailah tuh motorsport semua gitu. Kenapa motorsport? Aku suka banget sih. Dari dulu emang di keluarga aku itu tuh dari dulu aku tuh ngikutin zaman Manchester United karena papaku Manchester United kan zamannya Teddy Sheringham dan segala macam gitu, dan terus gitu Sebentar, juga. sorry, papahnya zaman Teddy Sheringham. Papa aku tuh ketika aku kecil yang aku ingat di otak aku tuh nonton bola Manchester United itu tuh adalah si Teddy Sheringham, ada setelah itu ada Ryan Giggs, Edwin van der Waktu itu Sar. udah gede juga kan? Enggak sih, aku masih kayak SD mungkin 6 7 Berarti tahun kali. jauh banget umur kita dong. Berarti Ya jauh masa banget lah. Masa gua hampir yang kayak bapak. Teddy Sheringham. Oke. Kan aku manggilnya papa kalau nggak. Oh, bukan. Itu ke Haryo aja. Dia sekarang jadi sugar daddy padel. Oh iya, enggak salah. Sugar daddy-nya sportscaster wanita Indonesia. Terima kasih lo kasih tahu ya. Iya kan? Asli. Dia tuh pas kalau nggak ada lu kayak kemarin tuh dia udah bilang gua nggak usah ikutan ya gitu. Begitu ada Feni tuh langsung gue ikutan pagi. Coba. Kali Hari ini ada Feni, ada Jasmine, gue ikutan lagi. Coba. Siang kita mau ada acara, dia bilang sorry gue mau MRI. Coba. Itu. Tapi nggak apa-apa lah. Ya. Padahal dia juga ikut, dia ngapain juga ya gitu ya. Itu ya jiwa memang yang tadi jiwanya tuh dedinya semua sportcaster wanita ya. Dan gue udah sering tuh kalau kayak lihat sama Natasha gitu. Ya. Aku ini kamu gini, Mas Aryo, itu udah kayak ponakan lu tahu. Dasar. Tapi kan sama kamu juga kamu juga dia. Mas Aryo, aku boleh temenin kamu ke dokter gak? Jadi akhirnya bokap sih fansnya MU. Iya. Lo tahu juga gitu. Iya, terus papa awalnya kenapa aku suka motorsport zaman dulu itu tuh papa nonton F1. Oke. Nah, aku suka juga lah. Nah, terus gitu di keluarga aku itu tuh dulu tukang ngoprek-ngoprek ketika itu kendaraan roda 4 mobil gitu ya. Iya. Jadi aku tuh ada ketertarikan di dunia otomotif dari dulu banget. Siapa yang ngoprek-ngoprek? Ya keluarga, entah diapain lah, di-tune up lah, suka. apa-apa yang kayak gitu, Oke, yang kayak gitu-gitu. Di situ lo tahu bahwa lo seneng Iya. di bidang itu. Iya, dan casting pertama kali itu casting acara otomotif namanya Highlights Otomotif. Zaman dulu banget di Trans 7. Terus gitu disuruh casting, itu pertama kali banget casting. Oke, kamu improve, kagak ngerti gua improve artinya apaan zaman dulu gitu kan. Oke, kamu improve. Nah, karena acara otomotif lancar tuh gitu. Jadi ini velgnya ngegunain velg 17 nih, sedangkan bannya gitu lancar. Karena lo tahu. Karena tahu. Dan akhirnya lu ngikutin juga. Ngikutin juga gitu, sampai perkembangan dunia otomotif seperti apa tuh aku ngikutin sampai akhirnya aku mencintailah si motorsport itu gitu. Dan manifesting itu akhirnya kapan terwujud? Jadi pada saat tahun 2015 aku tuh sempat ngebawain yang namanya Asia Road Racing Championship itu di iNews live gitu. Nah, setelah itu aku tuh udah, jadi itu kan kayak
one season off gitu kan. Iya. Aku mau ini tuh berkelanjutan menjadi pekerjaan aku Oke. gitu. Itu tuh kurang lebih tahun 2017 kalau nggak salah. Aku mulai posting tuh segala macam bla bla bla, apa tuh knowledge aku mengenai dunia motorsport segala macam gitu. Terus itu tuh kurang lebih 2018 2019 masuk gitu. Nah, kebetulan pula ada sirkuit Mandalika nih mulai buka nih gitu Yes. kan setelah itu gitu. Habis itu masuk tuh mulai gitu. Sampai saat ini. Sekarang kan berarti kan bawain MotoGP. Yes. Iya, bawain MotoGP dan Pernah ditawarin kan? ah, Bapak cerita dulu dong. apa sih? Kok jadi saya? Jangan. Jep. Masuk Marc Marquez masuk gitu ya. tikungan. Terus kalau dulu kan orang selalu tahu tuh, anjir gua kok skip ya, namanya siapa? Bukan Matteo, Kasih Lucy Wiryo. Oh, Lucy No, Wiryono. Lucy Rame tuh. Wiryono. Rame tuh. Ya kan, Terus. Lucy Wiryono Ya. kan gitu. Mas gue kan dia emang juga ngikutin Iya. banget. Apakah kalau dulu bola emang yang ngikutin banget ada namanya Tamara Geraldine. Iya. Kalau cewek bola terus kemudian Adona. Agnesia ya. Mereka bukan cuma sekedar presenting tapi Ya. juga memang nonton gitu. Ya. Nah, Lucy kan juga gitu tuh. Iya dong. Kamu juga nggak? Iya dong. Jadi bukan cuma sekedar kalau kayak sekarang bawain MotoGP, karena memang lu juga greget Ya, iya karena dong. punya keberpihakan juga dan punya passion juga. Iya, keberpihakan semuanya pasti punya ya. Di dunia sepak bola pun pasti sportscasternya ada keberpihakan. Ya. Tapi kan ya gimana caranya ketika kita membawakan itu kita mencoba untuk netral Ya. gitu. Dan udah pasti nonton. Kalau nggak mungkin jadi presenter MotoGP kalau nggak nonton. Nanti nggak ngerti dong. Flag to flag apaan tuh? Kenapa dia ganti ban? Bingung sendiri nanti kan. Aku taunya aku nggak suka sama cowok red flag. Iya dong, kalau itu benar. Ya ampun, ya Aku sukanya ampun. green flag kayak kamu. Oh, green flag kayak Emang aku. dia green flag? Oh enggak, oh maaf. Kamu bilang kan Salah. suka yang kayak Haryo katanya tadi. Yang daddy flag. Mana dia tadi udah nongol? Oh, lagi ganti kos kaki. Dia ininya mantranya tuh kos kaki. Nah, Fen, berarti ada nama besar yang orang lihat bahwa dulu tuh Lucy Wiryono gitu. Yes. Terus kemudian kan sekarang lo muncul dan juga bikin konten-konten sendiri juga Ya, tentang itu chaos sih. Pergantian antara Kak Lucy ke aku itu chaos sih. apa tuh? Wah, dibully habis-habisan satu Indonesia. Really? Banget. Oh, absolutely. Kapan undang Kak Lucy mungkin bisa tanya. Aku halo, udah Kak berapa Lucy. kali mau ngundang waktu itu ke awarding Jebret Ya, Media, memang ya. belum sempat bisa. Terus waktu itu dia juga lagi sibuk apa ya, dia ada brand. Kak Lucy ada podcastnya juga. Terus juga ya. ada launching, Ya. dia kan punya unit usaha Ya. bisnis itu. Tapi someday kita akan undang juga gitu. Iya. Itu transisi itu ikut Oh, kena sangat, ke lu. sangat. Mungkin orang terbiasa. Iya. Dulu kan Sudah pasti. Lucy gitu. Apalagi kan di Indonesia ini kalau misalkan kayak ada seseorang satu sosok Udah. yang udah dilihat lama ganti ke yang lain itu tuh wah kontranya tuh luar biasa banget Terus gitu. kena ke lu juga. Sangat, karena Kak Lucy bawain MotoGP 18 tahun. Tiba-tiba Lucy yang jadi mbak-mbak MotoGP yang dikenal sama orang mbak MotoGP karena nggak ada presenter lainnya selain Betul, dia kan betul, ketika betul, itu. betul. Kemudian tiba-tiba muncul. Moncol. Kayak daerah di Jakarta ya? Poncol. Oh, ada. Oh, Ada. oke. Ada juga Taman Impian Jaya Poncol. Ancol. Oh, Ancol. Ya udah terus keluarlah sosok si Venilia. Siapa Venilia ini gitu kan? Si anak-anak motor ini siapa ini jelek banget bawanya gini-gini. Sosmed. Parah banget. Parah. Terus gitu, kenapa ngasih pertanyaan gini-gini deh? Yang Oh, dimana dianalisa. dianalisa udah si paling MotoGP yang netizennya daripada Akika gitu kan. Ember. Udah pasti gitu. Nah, terus gitu yang lain kan timnya kayak sabar ya, kuat ya gini-gini. Emang karena dari sebelum masuk MotoGP pun aku tuh udah diwanti-wanti netizen MotoGP gila. Iya, dan itu Dan kan segila itu. keberanian yang perlu keberanian yang harus lu punya tuh sangat besar. Iya. Karena itu dia tadi. Ada yang udah nyetel atau Iya. di top of mind orang Iya. kan A gitu loh. Iya. Kamu masuk situ, dar. Apa yang membuat lo ya biarin. Gue emang justru ini kesempatan yang gue suka gitu Iya. kan. Itu apa yang membuat lo? Satu, karena Feni tahu passion Feni di situ. Oke. Yang kedua, gue belajar juga gitu loh. Nah, Karena gue orang yang mau belajar gitu loh, ya. Bang Valen gitu. Ya. Gue belajar dan gue tahu someday kapasitas gue sampai sana. Ya. Mungkin kalau Feni dikasih waktu 18 tahun untuk menjadi host MotoGP Ya. sama dengan Kak Lucy, Feni bisa ada di sana. Yes. Saat ini kan baru berapa tahun Yes. gitu.
Dan akhirnya udah lewat juga Dan kan akhirnya setahun adalah, itu gitu loh. 1 tahun pertama itu tahun berapa ya? Ini kan 2025. Kalau nggak salah di tahun 2022 itu musim pertama Feni di MotoGP. Ketika itu ngegantiin Kalusi yang kebetulan Kalusinya mundur kan waktu itu karena ada keperluan lain atau bisnisnya mungkin Feni agak lupa gitu. Ya Dari sebenarnya situ, tahu, cuman mungkin yes, nggak usah kita omongin gitu kan. yes. Gak tahu. Cuman akhirnya Gua aja yang di luar MotoGP tahu ya. denger. Pengen banget bisa dimatiin dulu gak sih? Dan akhirnya presenter MotoGP yang lainnya akhirnya kan ada beberapa nih selain Feni gitu. Cuman Feni salut sih sama yang jadi sebelum Feni ada juga yang ditawarin. Oke. Dia nggak mau, Feni nggak sebutin siapanya ya Oke, gitu. oke. Dia nggak mau karena dia takut sama netizen Indonesia, dia tahu akan gimana mulutnya. Akhirnya Feni kasih penjelasan tuh Oke. gitu. Terima kasih kalau kamu punya preferensi sendiri, it's okay. Kamu suka Bang Valen, it's okay. Kamu suka Bang Haryo, that's fine. Karena aku tidak mau menjadi dia. Aku punya karakter aku sendiri ketika membawakan acara apapun. Keren. Gitu loh maksudnya. Jadi kalau kamu lebih suka dia, ya udah nggak apa-apa. Tapi dia sedang tidak bekerja di sini. Betul. Kalau kamu ingin melihat itu atau ingin skip aku, matiin TV-nya, nonton race-nya. Gitu loh. Kayak gua aja. Jadi jangan dimatiin TV-nya tapi di mute aja Iya. kitanya. Ya kan Tapi pada saat pertandingan aku nonton bulu tangkis kan aku mute kamunya. Iya dong. Udah biasa itu mah. Enggak. Ya jadi yang kayak gitu-gitu dan aku menjelaskan juga gitu loh. Aku ngejelasin juga ke si netizennya. Banyak banget pertanyaan yang aku mau tanyain ketika MotoGP itu berlangsung. Akan tetapi saya sebagai presenter saya itu harus menghargai rundown yang sudah dibuat tim. Dimana artinya saya tidak bisa mempertanyakan semua yang ada di otak saya karena ini tuh adalah teamwork. Ya. Saya nggak bisa sesuka saya. Jadi kalau kamu ngelihatnya adalah kenapa kamu nggak nanya A, B, C? Karena ada waktu tertentu yang harus kita ikutin. Ada yang namanya VT atau video tape yang harus kita antar di mana pembahasan kita harus nyambung sama itu sebelum nganter gitu. Feni jelasin gitu. Dan Feni Perlu dijelasin itu. ya menurut Feni sih buat mereka yang tidak mengerti tuh ada bayangannya kalau oh ternyata kalau di dalam TV kalian lihat orang di TV ngoceh-ngoceh kalian kira asal ngoceh. Enggak, itu tuh udah ada runutannya yang harus dihargain. Dan itu adalah profesionalitas kita sebagai sportscaster untuk menghargai teamwork tersebut gitu loh. Ini kayaknya kalau di pertandingan nih udah mulai meninggi tensinya ya. Jadi boleh Jadi gimana? kalau mau diminum dulu boleh. Oh gitu. Supaya lebih cooling down dulu. Mohon maaf, Tadi Pak. tuh kopi gua dong. Saya ngambil jatuh. Iya, saya nggak makanya nyampe ini aku kakinya. ambilin nih, ya kan? Makasih. Itu tuh punya gua tadi. Jadi makasih sekali lagi loh ini ya Stuja di Bali ini di Kerobokan ya. Yes. Keren banget tempatnya juga nih kayaknya family friendly ya, Iya. family ya. Aku baru tahu loh kalau ternyata ada playgroundnya, udah outdoor areanya luas, Iya, enak benar. banget ada playgroundnya pula. Gila nih Dito Percussion keputusan ke Bali kamu tuh emang menginspirasi banyak orang. Jadi Iron Man lagi ya kan. Sekarang juga Feni jadi apa namanya atlet padel ya. Atlet padel Atlet masih padel, jauh ya. Bapak. Mau ditaruh lagi? Oh terima kasih. Oh iya. Kok tahu sih? Aku emang gentle yang bukan cuma Haryo doang yang gentle ya Gentle kan. parenting. Tuh lihat dong tuh. Oh, ada. Oh, ada iya. dia tuh ya kan. Ya, tapi gua salut sih karena lo menjelaskan itu dan lain sebagainya gitu. Dan yang paling penting dari omongan lo tadi adalah gua gantiin orang bukan gue pengen jadi dia. Ya. Lo adalah lo yang punya warna sendiri, Ya, iyalah. punya gaya sendiri, punya Iya. karakter sendiri. Dan sekarang udah 3 tahun ya. Udah iya kurang lebih 3 Udah tahun 3 apa jangan tahun. lebih ya, more or less lah ya. Apa udah beda. Udah mulai tanggapan netizen perbedaan. ke Feni udah beda. Udah beda. Jadi tahun pertama hancur banget tuh tanggapannya ke Feni, tahun kedua udah beda. Udah beda ya. Udah positif lah ya kalau Yes. Feni bisa bilang. Dan tadi kan Feni, Meskipun masih dibandingin sampai sekarang. oh itu sih selalu kalau itu udah pasti karena yang tadi kan begitu kuat kan. Iya. Tapi kan nanti akan ada juga generasi yang memang generasi yang nonton itu dengan kamu sebagai hostnya juga ya Iya. kan. Ada yang takut katanya kan jadi nggak ngambil Iya. gitu. Tapi Feni berani karena gue keinget juga ada kutipan yang bilang salah satu yang membuat lu bisa menghadapi ketakutan lu adalah memperbanyak persiapan lu Ya. untuk menghadapi challenge itu gitu loh. Dan tadi lu bilang juga kan kamu belajar juga Ya. bukan cuma memang seneng tapi belajar juga gitu. Kalau belajarnya kamu karena udah ngikutin hari-hari dari MotoGP dan sebagainya, apa yang masih kamu coba research atau kamu Banyak. lakukan tuh apa dengan cara Banyak. bagaimana? Masih riset itu tuh masih. Apa karena kamu dengan cobain langsung gitu aku supaya suka juga supaya tapi saya kerasa? belum dapat kesempatan tuh untuk nyobain di Mandalika. Aku
pengen kamu di acara ini manifesting lagi. Ngapain? Mau nyoba itu, jadi ntar satu waktu beneran kamu. Jadi oke. Iya kan? Jadi pembalap MotoGP enggak dong? Nggak jadi pembalap ya kan, tapi pokoknya kan dari satu manifestasi ke manifestasi berikutnya ya kan. Mau Ya, jatuh. sabar Pak. Iya. Baik, aman? Aman Bu. Aman gitu. Ya kalau itu Persiapannya. kayak segala sesuatu positif semoga aja ya datangnya baik ke kita. Kalau segala persiapan sampai dengan hari ini misalkan hari Minggu mau race gitu kan. Masih ngelakuin riset karena namanya kita manusia gitu kan ya. Lupa itu pasti ada. Jadi misalkan kita tuh udah tahu rekornya si ini di sini bakalan balapan ke 93 kali ibaratnya kayak gitu. Feni akan tetap ngelakuin riset itu meskipun Feni udah tahu karena bisa aja tiba-tiba kita skip. Jangan kan gitu. Yang Feni sering ketemu Bang Valen aja kadang kita skip nama. Iya. Kayak apa? Feli aku panggilnya Feli, kan Feni. Iya kan? Padahal kita udah sering ketemu, sering ngobrol, Bang, siapa Bang? Kayak ada aja. Makanya kayak kita harus Aku tuh dulu sering riset. ketemu kamu tuh di net. Ya itu pertama kalinya aku bawain live bola sama kamu Bali Island Cup. Iya. Ya itu. Aku tuh kayak siapa sih ini? Pacarnya bule. Emang waktu itu udah pacaran? Udah, aku udah tahu dari dulu sama orang Perancis kok. Oh gitu. Dan itu yang jadi suami lu itu? Iya. Oh, siapa tahu Perancis yang lain. Kenapa juga kita kan Buka enggak. bakery ya Pak Prancis mulu Iya. kayak Plein de chocolat. Pau Chocolat. Pau chocolat. Pau chocolat. Pain de chocolat. Jadi croissant apa croissant? Croissant. Tuh kan bener gue bilang croissant. Karena waktu gue udah gak usah terangin lagi capek gue. Ini udah paling jelas bener dah. Lidahnya udah lidah Perancis. Enak gak lidah Perancis? Sorry. Ngomongnya. Soalnya kayak seksi banget ya kan. Kalau Perancis, British accent itu kan spesial gitu kayaknya kan. British accent lagi British accent sampai kita nggak tahu dia ngomong apa. Tapi dia gak tahu ngomong apa ya. Terus akhirnya persiapan tetap dilakukan. Dan akhirnya sekarang kita akan lihat nih. Mulai jadi mbak MotoGP Jangan ya. dong. Kan aku nggak menggantikan Kalusi jadi Mbak MotoGP Jadi biar dia aja. kata apa yang tepat kalau bukan mbak? Kalau mbak MotoGP kan kakak, aku Lucy. kan nggak se itu. Berarti kamu kakak-kakak. Kalau Kalusi kan seumur kamu, jadi Mbak MotoGP wajar Masih gitu. tuan dia. Emang kamu berapa? Masih tuan dia. Emang iya Pak? Ya iyalah Lucy. Oh. Disamain sama Lucy kok. Umuran gue Natasha Germania. Ya kali deh Bapak. Natasha kan boros mukanya. Sialan. Ya orang kumpul paling muda dia tuh mukanya paling muda. Natasha, ini Prancis kamu punya, Belanda punya. Bedang, dangke. Fen, abis itu gue lihat kan lu juga ngonten Iya. di IG. Iya. Apakah itu untuk mendampingi personal branding lu di TV? Atau malah memang itu yang nanti akan jadi utama lu untuk karir ke depan lo dengan yang lo bilang tadi di sini kan nggak ada studio nggak ada apa orang kan jadinya konten kreator gitu. Apa yang lo lakukan sekarang di IG lo di sosmed lo sampai saat ini sebagai apa itu rencananya? Kalau saat ini ya kalau untuk sosial media Feni belum kepikiran sih, but it's a good idea, terima kasih bisa dipikirin loh. Aku kan juga konsultan branding. Oh berarti apa jangan mau invest di Vin, Tio nih. Ayo manajemen modalin untuk gua jadi konsultan. Ya, ayo dong Vina. Anjir ayo. gue kira Vin siapa ya ternyata Vina Mbak Vina Mama Iya, Tio. Vina, Tio, ayo. Aku juga konsultan branding. Aku biar siap ke Bali. Aku siap ke Bali setiap saat. Aku butuh Bali. Bali juga butuh aku. Bapak kok murah Pak jadinya Pak? Ya nggak apa-apa demi Bali mah. Biar jadi kayak Dito nih. Gimana? Iya saat Fen? ini sih nggak ada kepikiran sampai dengan sejauh itu ya. Tapi mungkin harus mulai dipikirkan Iya gitu dong. kan ya. Kayak seperti kamu gitu kan akhirnya kamu fokus sama channel kamu sendiri. Lebih kepepet aku. Aku lebih kepepet bukan karena apa-apa. Nggak ada lagi di TV. Ya tapi kan bagus berkembang dan jadi punya ya media sendiri, jadi punya audiens sendiri semakin banyak lagi gitu kan, semakin jep gitu kan. Wow. Gitu. Jadi kalau Feni sih nggak ada, belum kepikiran jauh seperti itu. Tapi tepatnya kalau untuk sosial media Feni ya apa yang lagi pengen Feni tunjukin aja gitu dan juga Oh jadi nggak belum ada konten yang planningnya, konsisten belum gitu, ada nggak. kayak sehari ini gue harus konten ini nggak ada, belum. Enggak, Feni enggak planning kayak gitu. Kalau misalkan Feni lagi posting nge-gym, ya karena pada saat itu gue lagi nge-gym aja. Bukan gitu. karena lo pengen jadi konten kreator fitness entusias, belum. Tapi belum memang kesana. aktivitinya aja. Activity karena emang itu yang aku sukai dan juga kebetulan tiba-tiba oke, lagi ngeriset MotoGP, wah menarik nih kayaknya untuk dibahas ini kayaknya penonton nggak tahu nih. Oke, Feni bahas gitu, Feni posting gitu. Berarti belum
sampai ke Belum sana. tahap serius, serius itu. Tapi kan bisa jadi akan sampai ke sana. Semoga nantinya setelah ini tahapnya lebih jadi anak motor. Oh. Lebih kontennya lebih motor-motoran. Amin ya. Siapa tahu kejadian kan? Kayak si ini dong. Siapa? Salsabila ya, siapa? Siapa tuh? Yang cewek yang kontennya motor, Salsabila. yang taekwondo juga. Poppy Sofia? Hah? Bukan. Bukan Cynthia Mariska, Vespa kadang skuter. Ya pokoknya berarti pengen motor berarti. Iya, pengen. Lo berarti kamu udah ada juga motor? Ya udah dong. Jadi udah sering juga. Udah. Touring. Udah. Ih keren. Dan karena aku suka. Apa motornya? Suka. Mau tahu banget. Ya iya dong. Loh, aku kan dulu Jangan. kerja di majalah otomotif. Ah, emang bener? Iya pakai P otomotifnya. Ada, jadi kemarin baru dijual motor custom. Tapi kalau habis itu ada Monkey juga, Honda Monkey yang kecil. Kemudian ini Aku taunya monkey shoulder. Udah 3 hari nih sampai Enak pening. ya itu ya berarti? Pening. teng-tengan ya Pak. Udah hanya. Aduh, lanjut ya udah. Oh berarti emang mau ke sana. Emang suka dan suka road trip segala macam. Ya. Dan tadi yang gue bilang ketika gue bisa coba di sini karena udah nggak di TV gitu loh, nggak ini. Jadi memang ini yang harus gue lakukan gitu karena mungkin kan kepepetan itu juga penting, the power Ya. of kepepet kan. Dan Ya. gue lihat kan ternyata juga lu punya usaha sekarang, ya kan, usaha buat nyenengin orang. Usaha buat nyenengin. Katanya lu punya usaha juga baju olahraga ya? Iya, tadinya ada, tapi itu harus tutup karena ada ketidaksamaan antara aku dan partner. Oh, ada partnernya. Yes, Oke. tadinya itu ada partnernya. Terus ada apa? Udah mulai usaha yang Soon ya, semoga doain. Tapi pasti mengarah ke olahraga juga ya, yang nggak tetap di jauh-jauh situ. dari dunia olahraga. Dan setelah itu juga, saat ini juga aku kerja juga di Bali gitu. Serius? Aku jadi creative campaign consultant. Oke, berarti tapi bukan yang 8 to 5 gitu, bukan lebih. Itu untungnya work from anywhere sih. Oke. Gitu. Jadi aku di Jakarta pun, misalkan aku lagi stay di Jakarta ya aku bisa kerja dari laptop. Apa perusahaan apa kalau boleh tahu? Boleh disebutin emang? Boleh. Oke, namanya Ticket to the Moon. Jadi Oke. ini tuh perusahaan asal Bali. Yes. Semuanya itu tuh made in Indonesia, tapi mereka lebih terkenal di Eropa dan juga di Korea. Oh, malah terkenal di sana. Yes, gitu. Nah, sekarang aku pengen juga ngembangin si usaha ini agar lebih terkenal lagi di Indonesia nih, brand Apa dia awareness-nya. produk jasanya? Jadi awalnya mereka itu tuh dikasih diketahuinya itu tuh adalah sebagai outdoor gear. Oke. Jadi awalnya banget itu tuh hammock. Jangan lupa dong follow Instagramnya Ticket to the Moon Hammock, gitu kan. Jadi mereka itu tuh diketahui awalnya itu adalah outdoor gear. Nah tapi perlahan-lahan di Korea itu trending banget untuk street style. Jadi makin kesini tuh kita mengarah ke lifestyle geser juga. ke situ malah. Gitu, yes. Dan begitu. di luar malah udah lebih. Di luar udah lebih terkenal dan bahkan orang Indonesia termasuk kamu pastinya, Oke. termasuk kalian juga bahkan nggak tahu, brand apa tuh di Indonesia, brand dari Indonesia apa tuh yang kayak gitu. Padahal Orang punya Indonesia. Jadi itu benar-benar brandnya Nggak dibawa gitu. Itu tuh tas yang aku pakai. Oh, Gitu. coba boleh aku lihat nggak? Bukan yang itu, Iya. itu bir bintang. Yang ini loh. Gitu. Jadi ini salah satu produknya gitu. Ini yang suka kalian bilang Nasdem itu bukan ya. Soalnya gue tadi, kok iya ya mirip. Tas mahal ya. Gitu. Dan terus gitu ya macam-macam dia. Salah satunya produknya ini ada hammock, ada Tapi sling bag, apa. Flagship store-nya ada. Ada di Berawa. Jadi kalau misalkan kalian suka ke Berawa tuh pasti kayak toko yang ini. Jadi tokonya tuh jadi dia dari tahun 96 tuh udah di sini memang sampai dengan saat ini. Tapi lebih ke ekspor. Jadi tuh lebih banyak keluar. Lebih di luar Iya, brandingnya. Iya. Nah di sini tuh ada tokonya, ada di Berawa, ada di Sanur, ada di Ubud, ada di Tanalot, ada di mana lagi ya? Lumayan banyak gitu. Oke. Tapi orang-orang tuh bahkan kalau ngeliat Instagramnya pun orang Indonesia, loh kirain ini brand luar karena kayak stylenya style luar banget yang kayak gitu. Dan kamu sekarang jadi kreatif. Jadi aku jadi creative campaign consultant di situ. Ngapain sih itu? Jadi tuh aku tuh bikin event-event, aku ngembangin kayak gimana orang tahu brand awareness ini, terutama khususnya di cakupan Indonesia ya, karena untuk marketing globalnya mereka kan udah ada gitu. Nah terus gitu aku bikin brand activation juga gitu, segala macam itu aku planningin gitu. Ih, jago ya. Ya harus dong. Keren banget Namanya sih. namanya cari duit kita harus dari mana aja. Kelas. Asal halal, asal positif. Karena kita sebagai seorang ibu juga harus tetap berkarya dan berdampak gitu. Ih, gila keren banget. By the way kalau mobil juga ikutin. Mobil ikut Udah nonton F1? nonton. Kamu suka F1?
Aku suka wanita. Aku suka zaman dulu aku suka Fernando Alonso. Oh. Yang sekarang mungkin umurnya udah kayak Bang Valen gitu ya gitu. Gua angkatan Lewis Hamilton. Oh masa aku suka Lewis Hamilton. Dia Iya. pindah ke Ferrari tuh manyala sekali. Tapi Tapi kayaknya sayang. udah nggak lagi inilah Iya. duit lah. Maksudnya dia udah dapat semua kan. Iya, Tapi gitu. dia jadi produsernya dan bener-bener Iya loh. ngegarap film itu loh. Kamu udah nonton? Aku belum nonton. Oh iya, berarti nggak bisa gue Berarti kita ceritain. nonton bareng nanti. Jadi kan Brad Pitt gini, Iya. ya. Mau aku ceritain semua? Oke. Boleh nggak? Boleh. Dia nggak marah ya kalau ceritain ya. Enggak, aku nggak apa-apa. Suami kamu lagi kerja? Kenapa ditanya dia? Kan Ya, ini sama saya ngobrolnya. Oh itu kan. Oh iya. Oh pengen banget dibahas Mas Aryo. Kameranya kasih lihat Mas Aryo tuh. Pengen banget dibahas, bajunya sama katanya. Tuh. Tadi ada obrolan sebelum Mas Aryo udah datang. Gue bilang, Mas Aryo nih sugar daddy padel. Diralat sama Feni. Dia itu sugar daddy semua sportcaster wanita di Indonesia. Tuh kan, banyak yang bilang betul kan tuh. Iya, memang betul. Tahu gak sih? Gak tau lagu itu. Kayak kita semua belum lahir deh pas Gak ada yang tahu ya. Gitu. Soalnya kalau gue bilang begitu ada nih, gue berangkat Len. Gue berangkat Len. Kalau nggak ada, gue di kamar aja Len. Jadi emang bahan bakar dia adalah Ketua Asosiasi Sportcaster Wanita Indonesia. Tepat. Itu tepat. Kalau di MotoGP bilangnya berarti apa? Season atau Per season. per season Iya, kan? per season. Kamu jagoinnya siapa kalau kamu tuh? Ah, Jagoan ketahuan kamu deh sekarang, siapa? Mark Marquez aku. Netizen juga sensitif juga misalnya kamunya Sensitif. fansnya siapa gitu. Iya, bahkan nih, jadi banyak banget kan fansnya Mark Marquez di Indonesia kan, terus gitu, hello we are 93. Nah, jadi banyak banget fansnya di situ. Nah, ketika mereka tahu aku tuh fansnya Mark Marquez, tapi aku tidak membagus-bagusi Mark Marquez, Nggak terima. nggak terima. Nah, tapi Lagian ada abis juga- dia emang belum ada lagi yang kuat kan secara ya, top of mind tadinya orang. kan ada Peko Bagnaia, tapi kan, Ya, tapi kan nggak terlalu. Iya, dan juga kalau kita ngomong soal icon saat ini ya di MotoGP, kita nggak ngomongin Valentino Rossi. Wah, ini sensitif banget nih kalau ngomongin soal itu. 46. Kita nggak ngomongin soal Valentino Rossi. Sosok icon di MotoGP saat ini yang masih membalap, menurut Feni cuma ada dua, Marc Marquez dan juga Fabio Quartararo. Nah, tapi Fabio Quartararo kan lagi kurang kompetitif ya, lagi Iya. belum kompetitif nih gitu. Jadi mau tidak mau yang kita lihat ya sosok icon MotoGP ya Marc Marquez. Mungkin Peko ada kesana gitu, atau mungkin Alex Marquez saat ini lagi bagus gitu. Tapi untuk jadi icon itu tuh ya nggak semua bisa jadi icon. Nah, Bisa itu. jadi 10 musim jalan tidak ada icon ya itu mungkin. Kenapa menurut lu berarti setelah era Marquez menurut gue, ya Rossi udah kita tahu lah Ya. Marquez. Dulu angkatan gue tuh emang Mike Doohan gue Wah, astagfirullah. gitu loh. Abis itu kan baru ada Casey Stoner. Ya. Ya kan. Dia malah udah juara 5 kali. Dia merasa hidup dia kayak bahaya. Gue gini, gue nggak mau iniin keluarga gue berhenti aja. Dia gitu. Nah baru Marquez kan 8-9 kali ya. Iya. 8-9 kali juara ya Marquez ya. Iya. Bapak banyak kan gitu 9 kan. ya. Sampai kayak dia lagi gitu. Kenapa sekarang susah untuk dapat icon itu? Gak. Menurut kamu, Fen? Ya sulit ya, kayak kita ngedapetin sosok sportscaster yang dikenal di Indonesia, tiba-tiba ada Bang Valen, zaman dulu ada siapa, itu aja butuh waktu lama. Nggak usah gitu dong, hidungnya nggak usah kembang-kempis gitu dong lo. Gak, gua mau bersin. Ada yang ini, ada yang nyangkut Ya tadi. itu aja lama ya, karena untuk jadi sebuah icon harus ada karakternya tertentu. Mau Oke. disetting juga lu kagak bisa Nggak bisa. disetting gitu loh. Ya gimana sih untuk jadi icon? Ya kita juga nggak bisa bilang gitu loh. Gitu sih kalau menurut Feni, karena kalau yang Feni lihat ya, terlepas daripada Feni ngefans sama Marc Marquez, ini orang tuh paket lengkap gitu loh. Iya. Paket lengkapnya adalah balapannya bagus gitu, tapi sosok entertainnya dia itu tuh ada, dia bisa narik sponsor, dia bisa pinter banget ngomong di depan publik gitu kan ya. Selain itu juga ngomong ke atasan, dia detail banget, orangnya teknikal banget yang kayak gitu loh. Ya. Gitu. Siapa berarti kalau menurut lo, walaupun lo jago, walaupun lo ke Marquez ya, tapi yang akan bisa jadi icon dari line up yang ada sekarang? Ya Marc Marquez, Fabio Quartararo, semoga ya, semoga. Quartararo kayaknya udah segitu doang nih. Enggak dong. So tau banget gua. Enggak dong. Nanti kalau misalkan dia ganti mesin V4 pasti dia semoga dia akan lebih baik, karena belakangan juga dia bisa terus ke depan, tapi sangat disayangkan sekali mesinnya memang kurang kompetitif. Jadi pole position mah dapat aja, tapi ketika harus duel, jangan iya aja dong. Harus duel sama pebalap lain ya kesulitan lah. Ya tapi sekarang misalnya gue bilang, misalnya mesin sama gitu, the man behind the gun-nya gitu. bisa. Mesin sama, menurut lo orangnya siapa?
Mesin sama, jadi Kan tadi lu sama-sama bilang pakai kalau Ducati Quartararo nih. kan karena Iya. mesinnya belum nih, ini Iya. akan di-upgrade kan gitu. Kalau dia dikasih mesin Ducati yang sama-sama Marquez, Feni rasa dia bisa sih. Menurut- Saat ini yang paling mendekati Marc Marquez cuma adanya kan, Alex Marquez. Ducati tapi beda tahun kan ya, motor yang digunakan gitu. Yang paling dekat Alex Marquez. Tapi kalau Icon nih nantinya misalkan dikasih Marc Marquez sama Fabio Quartararo dikasih motor yang sama, Feni yakin bisa. Quartararo. Iya, Oke. gitu. Tapi kan nggak mungkin Ya ya, aku kan cuma mau mancing aja pendapatmu ini untuk bisa diadu dengan netizen ya kan. Gitu. Oh kata siapa Fen? Lu tahu nggak gini? Kan gitu kan. Last ini yang terakhir Fen ya. Yang terakhir kalau dunia presenter wanita sendiri sekarang. Ini kan makin banyak. Makin banyak Dan banget. pinter-pinter sekarang. Iya, gitu loh. cantik-cantik, Cantik-cantik. fresh. Dan nggak hanya maksud gue nggak hanya cantik doang. Terus lo buat nyenengin pemirsa enggak, tapi mereka sekarang kan teman-teman Memang sportcaster wanita ini juga belajar dan sebagainya Yes. gitu. Gimana menurut lo dengan yang ada sekarang nih? Seneng banget sih ngelihatnya dengan perkembangan sekarang gitu. Dan juga mereka memang bener-bener kelihatan passionate, gak cuman kayak based on script gitu. Mereka memang beneran riset, karena orang tuh yang kita tahu apakah dia beneran bisa apa enggak bukan ketika depan kamera, tapi ketika off cam Oke. gitu. Feni sempat ngobrol juga sama Nat. Ya. Feni suka Nat. Kalau zaman Feni dulu kan Feni, Conchita gitu kan ya. Conchita keren sih gitu. Conchita kemarin tahun lalu yang dapat Jebret Iya, Media iya, Award iya, presenter cewek. Iya, Feni lihat, iya. Tapi dia keren sih, dia sangat mewakili sekali bahwa ya memang perempuan di dunia yang banyak laki-lakinya sebagai sportscaster yang susah bersaingnya ini, ya dia memang ada otak dan memang harus punya otak, yaitu standar sportscaster perempuan. Untungnya Conchita ya menang, bukan berarti yang lain tidak punya otak ya gitu, tapi maksudnya Conchita tuh mewakili banget sih gitu. Oke, Conchita Martinez ya. Siapa? Siapa sih Conchita siapa sih? Conchita ini? Martinez. Hah? Oh. Kenapa jadi orang Spanyol, Pak? Iya, Conchita Martinez ada dulu pemain tenis. Tahu gak lu? Carolina Marin. Itu badminton. Carolina Marin. Conchita Martinez ada Aranta Sanchez. Ya kan? Satu era itu ya, Carolina Marin. Iya. Itu mah atlet poli. Bukan dong. Bukan ya? Budi, atlet ini oleh-oleh tenis dari kita dong. mana? Oleh-oleh. Mana oleh-olehnya nih? Oh gitu. Apa sih? Hostnya kerja, tim kreatifnya nggak disiapin. Oke, maaf ya, Fen. Ternyata anak-anak nggak bawa giftnya. Jadi ini bukan salah aku ya. Ini adalah salah kita semua. Ya, tapi yang jelas seneng banget bisa ngobrol sama kamu. Kamu boleh kasih waktu buat kita. Thank you banget. Sama-sama. Dan mudah-mudahan nanti kalau kita ke Bali lagi kita tahu di mana kita bisa nebeng ya. Ah iya, kan? baik. Bisa nginep gratis ya, Pak. Bisa nginep gratis kan, tahu di mana. What's next untuk kamu? Kalau buat Feni selanjutnya semoga tetap berkarir ya, karena Amin. aduh cinta sekali sama pekerjaan aku ini sebagai sportscaster gitu. Semoga juga tetap berjalan sebagai pekerja juga di Bali gitu, dan semoga nextnya bisnis-bisnis yang direncanakan akan kejadian. Tapi belum boleh ngomong apa. Tapi berarti kalau mau ngundang kamu gitu, ridersnya tambahannya tiket pulang pergi ya? Iya dong. Ya berarti kalau kita mau bikin kayak DPI tapi MotoGP kita harus mesti ke Bali ya? Ya iya dong, makanya buka studio lah di sini. Mehong Wak. Kamu ya? Ini aja kita cari barteran semua. Enggak, buka bisnis baru. Tahu nggak sih berapa biaya sewa studio podcast di Bali? Berapa? Per jamnya. Berapa? Yang proper sama lighting, audio, bla 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 gitu ya. Berapa? 2,5 juta sejam. Bapak kebayang nggak Pak? Mendingan Bapak buka, Bapak sewain tuh. 2,5 Saya yang manage usaha Bapak tuh. Per jam kan? tapi? Per jam 2,5. Studio kita lebih murah dong? 2,5 juta per Dan jam. tahu itu buset. Buset, Deket sini kalau mau ngecek. rame. Rame. Ramean padel. Iya rame padel Gimana dong. kalau padel sama studio? Menarik tuh. Sama kolam renang. Tapi itu wow, Good business. good business. Ya udah kita bicarakan. Habis bicarakan sih ngomong partner saya. Tetap bukan saya. Middleman-nya tetap gue. Oke, Fen, thank you banget ya. Sama-sama. Terima kasih ya udah diundang ya. Gua nantikan konten-kontennya dan juga gua nantikan juga cerita-cerita keberhasilannya. Amin. Seorang Fenile Agik termasuk juga sebagai creative consultant, Creative campaign consultant alias CCC. Iya juga ya. Cantik Cucok Ciamik Cuan. Weh, amin. Sampai ketemu lagi di Jebret Talks berikutnya. Sekali lagi terima kasih buat Feni dan juga terima kasih buat Stuja Stuja. di Kerobokan. Dito keren banget, inspiring banget.
Mudah-mudahan nanti juga kita bisa cobain stuja-stuja yang lain. Stuja. Statue. Oh itu statue ya. Ada Nona Ambon di sini. Ada Dewi Persik. Hah? Bye.